Baik, selamat siang Ibu Tamara dan kawan-kawan. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai AI for Disabled People. Next. Selanjutnya member dari grup ini adalah pertama saya sendiri Amartia, kemudian Farah Fadila, Muhammad Bambang, Muhammad Rizky, Samuel Pandu, Syaril Amanda, dan Tatia Skiford. Selanjutnya. Baik. Baik, saat ini akan membahas mengenai definisi dari penyandang disabilitas. Apa itu penyandang disabilitas? Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu different ability atau manusia yang memiliki kemampuan berbeda. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkannya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Slide selanjutnya. Baik, kemudian kami akan membahas terkait jenis-jenis disabilitas. Pertama, ada disabilitas fisik, yaitu tunanetra atau gangguan penglihatan yang mengacu pada kondisi buta atau penglihatan sebagian. Kemudian masih disabilitas fisik tunarungu, yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Kemudian tunawicara, seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian ada juga tunadaksa, yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan, polio, dan lumpuh. Kemudian ada juga tunaganda, yaitu disabilitas ganda, yang bermana penderita cacat yang memiliki lebih dari satu kecacatan. Selain itu, ada juga disabilitas mental yang dapat diartikan sebagai penyakit yang meliputi gangguan bipolar, depresi, skizofrenia, kecemasan, dan gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seorang berpikir, merasa, dan bertindak. Kemudian ada autisme, gangguan autisme, sindrom Asperger, dan autisme atipikal, di mana kondisi autisme ini mempengaruhi cara informasi yang diambil dan disimpan dalam otak. Penderita autisme cenderung mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, interaksi sosial, serta aktivitas lainnya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Poin selanjutnya yaitu Undang-Undang mengenai HAM Inklusi Kaum Disabilitas. Diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yang kedua itu terdapat pada pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sangat spesifik menyebutkan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi jalan, bangunan gedung, pemukiman, pertamanan, dan pemakaman. Poin selanjutnya adalah asasi manusia dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Berbagai pendiri dan pengelola sejumlah besar bangunan dan lingkungan yang merupakan fasilitas publik harus mengindahkan aspek disabilitas fisik bagi pengguna, aspek aksesibilitas fisik bagi pengguna yang beragam. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pengelola bangunan cagar budaya, museum, pameran seni, perpustakaan, dan lain-lain. Secara umum, kebutuhan aksesibilitas setiap jenis disabilitas itu berbeda-beda. Diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 dalam tanda miring PPRAT, tanda miring M dan tanda miring 2017, sudah dijelaskan bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri. Seperti gambar di bawah, yaitu
Untuk memudahkan akses mobilisasi antar lantai dibutuhkan jalur sirkulasi. Sementara itu, untuk penyandang disabilitas sensorik membutuhkan fasilitas audiovisual dan taktil seperti huruf timbul untuk mendapatkan informasi yang diinginkan atau didapatkan. Seperti layanan untuk disabilitas, anak-anak, dan lansia yang ada di Perpustakaan Nasional yang terdapat pada gambar di sebelah kanan. Untuk mempermudah aksesibilitas kegiatan di perpustakaan lainnya, di Perpusnas yaitu fasilitas simbol tulisan braille seperti kedua foto di bawah, yaitu petugas yang juga penyandang tunanetra mengetik laporan dan dengan keyboard huruf braille dan memeriksa koleksi buku huruf braille di Perpustakaan Ramah Disabilitas di lantai 7 Perpusnas. Contoh selanjutnya yaitu di museum. Fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas adalah suatu kemutlakan dalam setiap fasilitas publik, tak terkecuali museum, yang juga menjadi tempat pembelajaran non-formal bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Beberapa museum di Indonesia, khususnya Museum Geologi dan Sangiran, yang sudah menyediakan layanan teknologi grafis dan infrastruktur ramah disabilitas. Sejumlah infrastruktur yang disesuaikan untuk kebutuhan penyandang disabilitas, seperti akses kursi roda, dan ada pula perangkat yang dipakai agar pengunjung disabilitas memahami informasi di sana melalui tayangan bahasa isyarat dan keterangan dalam huruf braille. Jalur pemandu juga diperlukan untuk menunjukkan arah, seperti penyandang disabilitas mental dan intelektual yang memerlukan pendamping khusus yang dapat menyampaikan informasi dan seni yang mereka inginkan atau dipamerkan dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesulitan penyandang disabilitas dalam mengakses GLAM. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dapat diperhatikan dalam pelayanan yang diberikan dalam organisasi GLAM. Kesulitan yang dihadapi tersebut membuat pengunjung penyandang disabilitas yang terbatas. Fasilitas yang terdapat pada GLAM terkadang tidak mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Tidak adanya fasilitas yang mendukung memberikan kesan mereka tidak disambut dalam organisasi tersebut. Contohnya itu seperti tidak adanya guiding pada jalan. Yang kedua itu tidak ada alat bantu dengar dalam akses media dan tidak dihadirkannya jalur khusus kursi roda. Selain itu, ada juga keterbatasan penghubung komunikasi. Pusat layanan adalah organisasi yang tidak memiliki orang yang ahli dalam pelayanan disabilitas, menghambat pengguna untuk mengakses layanan. Selain itu, pelayanan dalam web seringkali kurang ramah bagi mereka. Contohnya seperti penggunaan warna yang mirip pada situs web dan kata-kata yang ambigu, sulit dimengerti, dan menghambat mereka untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya saya akan membahas mengenai dampak terhadap kaum disabilitas. Boleh next? Oke. Jadi dampak terhadap kaum disabilitas atau cultural exclusion terdapat kurang lebih ada 3 dampak, yaitu pandangan terhadap aksesibilitas, pengalaman yang kurang menyenangkan, dan juga ketiadaan pendekatan sistematis. Jadi yang pertama itu mengenai pandangan terhadap aksesibilitas, di mana aksesibilitas perlu diintegrasikan dengan mulus ke dalam semua aspek pengalaman museum, seperti informasi pengunjung, media digital, lingkungan fisik, papan tanda, pameran, interpretasi, dan yang tidak kalah pentingnya sumber daya manusia. Lalu pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman kurang menyenangkan ini merupakan dampak terutama yang paling dirasakan oleh penyandang disabilitas. Jadi seringkali para penyandang disabilitas mengeluhkan pelayanan maupun prasarana yang dianggap tidak mampu melayani mereka. Jadi dalam kata lain, pengalaman tersebut meninggalkan impresi yang sangat buruk, yang dinilai tidak layak,
sehingga dan terkadang juga penyandang disabilitas itu seperti tidak dianggap. Maka karena itu pengalaman menjadi salah satu dampak terutama. Lalu yang ketiga adalah ketiadaan pendekatan sistematis. Dalam menjawab problematika pada poin sebelumnya, sebenarnya dibutuhkan suatu pendekatan sistematis. Namun banyak pengelola lembaga belum pernah menerapkannya. Oke, boleh selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Di beberapa institusi dan lembaga galeri, library, archive, sama museum, sudah ada beberapa contoh usaha inklusi kaum disabilitas. Berikut adalah contoh-contohnya. Pertama di Soul Studio yang terletak di West Bloomfield, Michigan, Amerika Serikat. Soul Studio adalah galeri dan workspace seni yang berlokasi di Michigan, Amerika Serikat. Soul Studio memiliki staff terlatih yang mampu mengayomi berbagai macam jenis disabilitas yang dimiliki oleh para pengunjung. Soul Studio juga menyediakan workspace melukis, menggambar, keramik, menekun, patung, pengerjaan kayu, fotografi, dan seni digital yang ramah disabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Braille dan audiobook di Museum Konferensi Asia Afrika. Pada Museum Konferensi Asia Afrika yang disingkat dengan KAA meluncurkan buku Braille The Bandung Connection sebagai wujud komitmen museum untuk semua dalam rangka peringatan 66 tahun Konferensi Asia Afrika. Braille book itu tuh isinya buku yang huruf-hurufnya itu printed, jadi timbul itu untuk membantu teman-teman yang visually impaired atau teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Sedangkan audiobook ini menggunakan teknologi artificial intelligence yang berguna untuk membantu teman-teman yang mengunjungi museum yang memiliki teman-teman tuli yang ingin mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Next. Selanjutnya ada printing for visually impaired di Prado Museum di Madrid. Ini ada videonya. Mungkin bisa ditonton dulu sama teman-teman sekalian. Untuk mempersingkat, sebenarnya inti dari video ini itu persepsi dari seseorang yang memiliki keterbatasan dan apa sih dia tuh merasa tidak pernah di-include di dalam lembaga-lembaga informasi. Terus di Prado Museum ini mulai dicetuskan beberapa inovasi yang menginklusikan mereka gitu. Jadi mereka seperti yang terlihat di subtitlenya. Ya, jadi lukisan-lukisan yang ada di museum tersebut itu ada wujudnya. Maksudnya ketika orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan kan nggak bisa melihat lukisannya seperti apa. Jadi mereka bisa meraba-raba untuk mengetahui seperti ini loh lukisan yang sebenarnya ada di Prado Museum. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya merupakan contoh dari salah satu yang sedang tren saat ini, yaitu virtual museum. Virtual museum ini merupakan bentuk adaptasi perkembangan zaman dari museum dalam rangka memperluas wilayah persebaran pengetahuan dan meningkatkan kualitas museum sebagai tempat ramah bagi kaum disabilitas. Contohnya yang terdapat di Museum Sangiran, yang menyediakan ruang disable yang mana akan diisi tampilan grafis dari seluruh ruangan museum melalui layar monitor. Teknologi grafis ini memungkinkan pengunjung, khususnya para penyandang disabilitas, untuk tetap dapat melihat dan mengakses seisi museum sampai ke setiap sudutnya tanpa harus berkeliling museum. Ruangan disable ini juga menyediakan penjelasan dari masing-masing koleksi yang tersedia
yang mana tentunya memudahkan para penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi dari seluruh ruang pamer Museum Sangiran. Bisa dilihat para pengguna yang menggunakan fasilitas virtual museum ruang disable dari Museum Sangiran ini dapat mengontrol mau kemana mereka dan koleksi apa yang ingin mereka lihat, karena koleksi di masing-masing koleksi juga terdapat penjelasan mengenai koleksi-koleksi tersebut. Selanjutnya, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.